Bagaimana awal mula kamu tertarik dalam musik? Genre musik apakah yang kamu suka? Sebenarnya dari dulu aku udah nyanyi ya, dari sebelum aku di Idola Cilik tuh aku udah nyanyi. Ini rambut aku ribet nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Sanggulnya ini sih copot. Nah jadi memang aku udah nyanyi tuh udah lama, dari 2000. Mungkin dari kecil kali ya, dari kecil tuh aku udah nyanyi, cuma dulu tuh nyanyi biasa aja. Terus akhirnya pas masuk SD lah tuh aku mulai lomba-lomba antar siswa LS2N kalau di Jakarta namanya. Itu antar nasional ya, jadi dari SD aku ikut, SMP, SMA aku ikut, dan memang dari dulu sih kayaknya memang passion aku tuh di musik ya. Cuma kekurangannya adalah aku tuh nggak bisa main alat musik. Cuma aku bisa peka sama nada. Jadi misalnya kalau kayak dulu kan sering banget tuh mungkin kalau kamu ingat ada Gandhi, ada teman-teman Idola Cilik kita, salah satunya misalnya Gandhi atau Idola Cilik Super Idola Band, maksudnya yang mereka lagi main musik, kemudian aku tahu ada nada yang false tuh, nah aku bisa kasih tahu nadanya, tapi aku nggak bisa mainin gitarnya. Nah, untuk dari genre sendiri, aku sebenarnya lebih prefer untuk masuk ke genre pop sih. Kalau sebenarnya bisa nyanyi tuh karena aku suka banget sama Mariah Carey. Mariah Carey. Aku tuh bener pengen banget bisa suara kayak macam Lyodra gitu. Tapi kan aku laki-laki ya, jadi nggak mungkin bisa whistle setinggi Lyodra atau setinggi Maria. Jadi paling ya bisa dikit gitu. Jadinya dulu waktu latihan Kak Uci pun juga aku pada saat latihan tuh nggak bisa tuh nada rendah, kayak ngantuk gitu kalau latihan vokal nada rendah tuh. Jadi makanya aku sukanya nada tinggi. Makanya kalau kayak sekarang teman-teman anak Idola Cilik cowok-cowoknya bisa suara ngebass, aku bisa ngebass tapi ngantuk, jadi lebih suka lagu-lagu kayak Ariana, lagu-lagu yang tinggi gitu. Wih, kamu nanya dikit jawabannya banyak ya, mohon maaf nih. Katanya mau yang panjang-panjang ada. Terus apa lagi ya? Oh iya benar-benar. By the way aku mau pakai itu ya, kalung Idola Cilik aku. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Kalung piagam aku yang besi itu. Silakan. Kayaknya bentar ya, video dulu. Nah, ini tuh susah banget dapetinnya, jadi pada saat dapat ya alhamdulillah wa syukurillah ya. Nih, aku udah pakai sekarang. Nah, aku udah pakai nih. Nah, kayak gini, ini piagamnya. Tuh. Susah banget nih dapetin ini. Alhamdulillah banget ya Ki bisa dapet. Alhamdulillah, rabbil alamin. Dah, pertanyaan pertama udah kejawab. Kan tadi kan kamu kalau penyanyi internasional kan Mbak Mariah Carey. Kalau penyanyi Indonesia ada enggak yang kamu suka? Kalau penyanyi Indonesia kamu ada yang suka enggak? Kalau aku penyanyi Indonesia tuh lebih suka penyanyi cewek ya, maksudnya penyanyi wanita daripada penyanyi laki. Karena kalau laki-laki buaya ya semuanya. Enggak sih? Enggak. Bercanda. Aku suka sama Agnes Monica. Aku juga suka sama siapa ya? Kayaknya semuanya aku suka deh penyanyi suka kok. Kayaknya yang gak aku suka tuh cuma kayak Kangen Band, kemudian Slank. Kalau lagu-lagu yang zaman sekarang kayak Ardhito, kemudian siapa yang nyanyi lagu Monolog, tahu nggak? Siapa? Pamungkas ya. Nah itu aku juga suka, The Massive ya, kayak gitu-gitu lah basic. Gitu. Pertanyaan kedua ya Ki. Masih ada 1000 pertanyaan kan? Silakan. Kan dulu kan Idola Cilik 3 ada nih album pertama Dinda Idola.
Kalau misalnya diberi kesempatan buat bikin album kedua, mau diterima nggak? Terus genre musiknya mau apa untuk dicoba untuk album kedua? Bebas sih, aku sebenarnya mengikuti alur karena ya karena menurut aku semua genre enak sih, tergantung kita bisa dan siap atau enggak pada saat kita nyanyi. Karena sebagai seorang penyanyi ya harusnya kita bisa menyesuaikan jenis lagu yang dikasih sama komposer. Jadi misalnya kayak oh ini lagunya sedikit agak Melayu ya, mau kita harus bisa gitu. Karena yang namanya seorang penyanyi ya harusnya bisa semua genre ya, karena pada saat kita nyanyi kemudian kita dites untuk menyanyi dan itu bukan keahlian kita, harusnya itu adalah kayak chance kita untuk belajar supaya bisa gitu. Kayak Ozzy kan dulu Ozzy-nya nggak ada sih ya. Kayak Ozzy kan dulu kita tahu dia suka banget sama lagu-lagu Melayu kan. Nah sekarang Ozzy harus dituntut untuk menyanyikan lagu-lagu pop yang jauh sekali tidak ada nada-nada Melayunya. Terbukti Ozzy bisa kan. Jadi memang kita pada saat dulu di Idola Cilik itu memang harus bisa fungsional. Kita harus bisa nyanyi lagu beat, kita juga harus bisa nyanyi lagu slow. Kita harus bisa menyanyikan lagu yang ada kata-kata bahasa Inggrisnya, walaupun pada saat itu kita masih belepotan ya dalam berbicara bahasa Inggris. But we have to trust ourselves karena kita harus bisa. Jadi ya harus ready gitu. Jadi kalaupun harus memilih genre apa aja, genrenya aku terima apapun itu. Dan aku bersyukur aja sih kalau nanti ada lagi, berarti kan kita nanti ketemu lagi, kemudian nyanyi lagi. Jadi kayak wah seru banget sih. Ya walaupun mungkin ada yang sibuk sama keluarganya kayak Zevana dan Daud, kemudian aku yang sibuk ngantor gitu ya, Rio yang sibuk dengan karirnya, Lintar pun juga sama. Jadi Olive juga kan lagi merintis karir juga nih untuk menjadi seorang penyanyi dan DJ juga kalau nggak salah. Jadi ya aku sih berharap semuanya bisa ngumpul full time sih kayak gitu. Ki, sebelum masuk kuliah nih kampus, sebelum memilih bidang yang lain, kamu ada kepikiran gak sih buat milih jurusan musik? Enggak, karena di UI nggak ada. Jadi pada saat aku lulus SMA, itu harusnya aku kuliah di Universitas Indonesia. Jadi aku ngambil SIMAK UI pada saat itu. Jadi jalur mandiri ya. Aku nggak ikut SBMPTN, aku nggak ikut SNMPTN, aku nggak ikut jalur pemerintah lah intinya. Nah, aku mengikuti jalur mandiri. Jadi aku daftar langsung di UI, aku tes dan alhamdulillah masuk sih. Tapi masuknya di FISIP karena di UI itu nggak ada jurusan musik. Aku masuk di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian jurusannya Ilmu Komunikasi. Dan kenapa sih aku pilih UI? Karena ada salah satu paduan suara yang memang keren banget dan terkenal sampai dengan go internasional gitu ya. Namanya aku lupa. Aku lupa nama paduan suaranya, tapi itu terkenal banget. Dan tujuan aku selain aku untuk menuntut ilmu di UI adalah aku juga pengen masuk ke dalam kelompok paduan suara itu. Terus pada saat aku lulus, mamaku meninggal kan, mamaku tutup usia, jadi nama paduan suaranya Paragita. Nah pada saat aku sudah masuk UI, kemudian mamaku tutup usia, jadi aku harus memilih. Benar-benar aku tuh bingung gitu ya, karena kan aku bukan dari keluarga yang ya bisa dibilang kaya raya juga tidak, tapi lebih serba kecukupan lah ya. Terus ya aku punya tabungan, tapi karena memang mamaku tutup usia dan kita harus concern bagaimana caranya supaya, karena di Indonesia kan ya kita meninggal itu kan kita nggak ngurusin diri kita sendiri kan, melainkan keluarga yang akan mengurus gitu. Jadi makanya uangnya kepakai, jadi ya baru bisa kuliah sekarang sih. Sebetulnya di tahun 2017 tuh aku juga dapat alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa kuliah di Universitas Al-Azhar Jakarta. Tapi kembali lagi karena nenek aku sakit, jadi aku harus konsentrasi untuk membantu nenek dalam hal finansial. Akhirnya baru bisa kuliah sekarang sih. Tapi nggak nyesel sih, karena menurut aku kayaknya keluarga lebih penting dari semuanya. Dari segalanya tuh keluarga lebih penting. Jadi ketika memang ada keluarga kita yang sakit, nenek, paman, ya kalau memang kita ada rezeki lebih ya kenapa enggak untuk kita ngebantu. Toh, iya maaf ya, aku lagi interview dulu mah. Iya nanti aku makan mah. Nanti aku makan. Sebentar ya, Tasya dipanggil mamanya dulu.
Tasya pakai sosokan diet Maaf segala ya. sih. Tasya jangan diet segala. Nah jadi ya udah balik lagi ya, akhirnya ya udah kembali lagi karena memang dari awal aku tuh suka banget ngomong, jadi makanya nggak aneh kalau aku suka nge-MC di acara Rio, Rizky lagi, nge-MC di acara Rio Alvin, Rizky lagi, nge-MC di acaranya reuni Idul Fitri, Rizky lagi, kemudian di acaranya Stanza, kalau kalian tahu dulu ada Dayat sama Sion punya boyband, aku lagi MC-nya. Kemudian acara sekolah aku MC-nya, acara pemerintah aku MC-nya. Jadi karena emang dari dulu tuh aku namanya berkomunikasi ya, that's why kayaknya aku pilih jurusan komunikasi dan alhamdulillah related banget sama pekerjaan aku yang sekarang sebagai seorang channel partnership business development. Jadi ya ketemu sama perusahaan-perusahaan besar yang dimana ya kembali lagi ngobrol-ngobrol juga sih sebetulnya intinya. Karena menurut aku setinggi apapun pendidikan kalian, sebagus apapun pencapaian kalian, yang terpenting adalah kalian harus bisa berkomunikasi. Karena melalui komunikasi kalian bisa berkenalan dengan orang yang kalian gak kenal gitu, atau kalian bisa menyamakan persepsi dari apa yang kalian pikirkan ke orang lain melalui komunikasi. Jadi komunikasi penting. Makanya aku pilih komunikasi. Bawel ya, sekitar berapa tadi? Timingnya 5 menit, 10 menit ya, padahal pertanyaannya cuma sedikit. Iya, Ki. Maaf ya, anak. Rata-rata public relation emang begitu. Beneran deh, kamu tanya satu, dia jawab Iya bener 1000. sih, iya sih, bener. Public relation tuh emang begitu. Kalian Bentar yang ya, aus Ki. aja, aku yang dipanggil mama ya. Karena kata Livanya ada Alvin. Bentar ya, Ki. Oh, ada Alvin. Bagus Malah banget tahu bener public apa speaking enggak. kamu, Ki. Makasih. Bisa aja dia lagrain ini. Nah, aku kasih tahu kamu ya, sebelum kamu nanya sama Alvin, kamu make sure dulu orangnya aware.